Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, untuk memulai setiap aktivitas kegiatan kita pada hari ini, mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari kitab Denden 286. Ku ikutkan medalanmu. Ku ikutkan medalanmu dalam damai. Mari si puji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku ikutkan medalanmu. Baik yang kedua, meseragi adalan padandu kap entegu. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Meseragi adalanku padandu kap entegu. Ngelawan kuasa gelap diraskan menangku. Ku ikutkan medalan, ku endeskan geluhku. Baskamu juru selamat, ku damai senangkan diku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan tetap menuntun kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami beroleh kehidupan, kekuatan, damai sejahtera, kesempatan untuk bersekutu, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus memampukan kami memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 17 ayat yang kelima sebagai ayat renungan harian kita pada hari ini. Mazmur 17 ayat yang kelima, mari bersama kita membaca firman Tuhan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 17 ayat yang kelima. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang yang setia bukanlah mudah. Akan banyak berbagai tantangan yang kita hadapi, terlebih lagi menjadi seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pemazmur menyampaikan dalam doanya tentang berbagai pergumulan yang dia hadapi dan dia datang kepada Tuhan. Mazmur 17 yang disampaikan oleh pemazmur di sini menceritakan kepada kita bagaimana pemazmur datang berseru kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup yang dia rasakan. Ketika ada orang-orang yang memusuhinya, yang hendak menghilangkan nyawanya, menghempaskan dia ke bumi,
mau mengambil nyawanya. Sungguh merupakan satu tantangan hidup yang sangat berat yang sedang dirasakan oleh pemazmur Daud. Itu semua dia hadapi dan dia jalani dalam pertolongan Tuhan. Dia datang berseru kepada Tuhan dalam menghadapi musuhnya itu. Dia memohon kekuatan Tuhan dan dia menyatakan dalam Mazmur 17 ayat 5 ini, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Dia tetap mau setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Meskipun ada musuhnya, ada orang-orang yang hendak mencelakakan dia, ada orang-orang yang hendak mencabut nyawanya. Kakiku tidak akan goyang, karena memang pemazmur tahu bahwa hanya di dalam Tuhan dia beroleh pertolongan. Yang dia lakukan, dia bukan marah-marah kepada musuhnya, dia bukan mau membalas dendam kepada musuhnya yang hendak menghempaskan dia ke bumi itu. Tidak. Dia tidak berbuat jahat, tetapi dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan supaya dimampukan untuk menghadapi masalah yang dia hadapi. Saudaraku, pemazmur sungguh-sungguh mengikuti jejak Tuhan. Hal ini jikalau kita melihat apa yang dilakukan Kristus ketika dia menghadapi penderitaan, jalan salib yang dia jalani, ya, masalah yang dia hadapi ketika dia dipukul, ketika dia disalibkan, apa yang dia lakukan? Dia mengampuni. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena itu saudaraku, apapun masalah pergumulan hidup yang kita rasakan, mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati kita, datang berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, ikuti jejak Tuhan, tetap setia kepadanya. Dan oleh karena itu kita tidak akan menjadi seorang yang mau membalas amarah dengan amarah, emosi, atau mungkin juga akhirnya membuat kita menjadi stres dengan berbagai pergumulan hidup, tetapi beroleh ketenangan di dalam Tuhan. Karena itu mari tetap setia kepada Tuhan dan kita tidak akan goyah. Kita tetap kuat menghadapi masalah kita seperti yang dialami Daud. Kakiku tidak goyang karena dia tahu Tuhan menjadi penolongnya. Apapun masalah, pergumulan hidup, sakit, penyakit yang kita hadapi, tetaplah setia mengikut Tuhan. Mohonkan pertolongan dari Tuhan. Tetap berserah kepada Tuhan. Kaki kita tidak akan goyah karena kita tahu Dia adalah Gembala Agung yang tetap menuntun kita di jalan kehidupan kita setiap hari. Mari bersama kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari kitab Denden nomor 386, Tuhan Kah Permakan Geluhku. Kitab Denden nomor 386, Tuhan Kah Permakan Geluhku. Tuhan Kah permakan geluhku, emakanlah kekurangan aku. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan pemimpin hidup kita dalam menjalani hidup kita setiap hari. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Kah permakan geluhku, makalah kekurangan aku. Di tengah basi merata, geluhku senang tenggu. Oh Tuhan, Kau pedalamanku, temani indu ibas dalanku. Malam tenang tandingku, perbaan Tuhan temanku. Baik, yang kedua, mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kempalau si tedeng malerda, itagu tagundu geluhku, paling baru indu begeku, dalan pinter tabandu aku. Oh Tuhan, Kau pedalamanku, temani indu ibas dalanku. Malam padang tandingku,
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun berbagai tantangan, persoalan hidup yang kami hadapi, baik oleh karena sakit penyakit yang sedang kami alami. Mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati kami, ada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Hari ini bagi kami Tuhan mengajarkan agar di dalam setiap pergumulan kami datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan, menjalani hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak membalaskan dendam kami kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami, tetapi kami mengasihinya, kami mengampuninya. Kami mau berdamai sejahtera ya Tuhan, karena kehidupan yang kami jalani adalah kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Karena itu ajar kami untuk tetap setia, mengikuti jejak Tuhan, sehingga kami tidak goyah dalam menjalani hidup kami setiap hari. Mampukanlah kami Tuhan, meskipun berbagai tantangan hidup kami hadapi, kami percaya Tuhan menolong kami, Tuhan menguatkan kami. Kami percaya Engkau juga menolong semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang sedang berduka Tuhan hiburkan, yang sedang dalam keadaan sakit pulihkan Tuhan, berikan kekuatan, berikan semangat, berkati sehingga beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami mendoakan yang kami kasihi orang tua kami, Bapak Sintia Sinuraya, Bapak Lorencia Kaban, abang kami Bapak Kembar Sitepu, demikian juga anak kami Joshua Purba dan Gabriel Purba, Bapak Iel Sinuraya, demikian juga Kak Ica, dan demikian juga Bang Resno Ginting, dan semua saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Berikan pemulihan kesehatan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Berkati semua jemaat Tuhan, khususnya yang ada di Sitelusada Bekasi ini Tuhan, dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, anak-anak. Kami percaya oleh karena anugerah Tuhan yang terus menyertai, memberkati, sehingga semua boleh dalam keadaan sehat dalam pimpinan Tuhan. Kami mendoakan juga yang kami kasihi Nande Eko yang sedang dirawat di rumah sakit Siloam. Tuhan kuatkan, pulihkanlah dia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari tetap setia kepada Tuhan, mengikut jejak Tuhan sehingga kita tidak goyah dalam menjalani hidup kita meskipun banyak tantangan pergumulan hidup yang kita hadapi. Kita diberikan ketenangan hati, kedamaian, kekuatan, semangat yang baru setiap hari. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.